Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hey guys, balik lagi nih, tetap di Q&A tentang kuliah aku sebagai disabilitas, kuliah di Aussie karena beasiswa Australia World Scholarship. Nah, aku lanjut ya Q&A dari kalian. Nah, yang belum nonton part sebelumnya, di sana juga ada pertanyaan-pertanyaan yang valuable banget. Please go over it. Kalian check out aja part satunya Q&A tentang kuliahan aku di sini di Australia. Dan kita lanjut ya untuk part kedua ini. Siapa tahu pertanyaan kalian ada yang belum aku jawab nih di sini. Dan kalaupun di episode ini belum ada yang dijawab, jangan lupa komen aja biar aku jawab di episode berikutnya lagi kalau aku bikin Q&A ya. Oke, here we go. Dari Fajrin, hai Fajrin, dia tanya, di Aussie susah nggak dapetin makanan Indonesia dan susah nggak sih dapetin nasi? Well, gampang banget guys. Jadi gampang, super gampang. Nasi tuh banyak, beras tuh banyak, ada di Asian Grocery, jadi itu toko Asia gitu. Kalian bisa beli beras di situ, atau misalkan di supermarket Aussie pun banyak jual beras merah, beras putih, beras kayak Jepang panjang-panjang, beras Australia panjang-panjang, atau yang kayak Indonesia pendek-pendek. Jadi nasi banyak, beras banyak gitu. Jadi dan juga di sini ada toko Indonesia guys, namanya Bakulan ya. Di Adelaide ada toko Bakulan namanya, itu jual makanan-makanan Indonesia. Kalian juga bisa check out video aku karena aku pernah ngebahas tentang itu, oke? Jadi jawabannya gitu ya Fajrin ya. Jadi gampang cari nasi, cari beras gampang. Bahkan nyari makanan Indonesia banyak. Di sini banyak restoran yang Indonesia banget gitu loh. Walaupun misalkan dia emang restoran Indonesia, Malaysia, tapi itu makanannya kan mirip gitu loh. Bahkan ada menu-menu Indonesia juga. Ada namanya Pondok Daun, itu salah satu restoran Indonesia. Jadi semua makanan Indonesia ada di situ ya. Pondok Daun, ada juga Barokah, itu makanan Malaysia, cuman Indonesia juga ada di situ, dijual di situ. Ada juga Kaswarina, itu masakan Malaysia kalau nggak salah, tapi ada makanan Indonesianya juga. Atau ada warung namanya Warweng, itu juga jual makanan Indonesia. Jadi gampang banget cari makanan Indonesia, nggak susah. Atau bikin sendiri, masak sendiri juga bisa. Oke? Dari Rena, hai Rena, ada pertanyaan, gimana sih cara mengatasi udara atau cuaca yang dingin banget? Ada nggak sih alat yang digunakan atau makanan khusus yang dikonsumsi? Well, di sini tuh kan ada 4 musim ya, ada musim dingin, musim gugur, musim panas, sama musim semi. Nah, kalau pas musim dingin, cukup dingin sih, apalagi di Adelaide tuh dia kayak lebih dingin dari tempat lain juga ya gitu. Jadi kalau winter tuh dingin banget. Nah, alat yang biasanya aku pakai tuh ada beberapa jenis, kayak misalkan electric blanket. Jadi kayak alat yang ditaruh di bawah spray kita atau di kasur kita. Jadi kalau kita nyalain level-levelan ya, bisa level 1, level 2, level 3 tergantung mau panasnya kayak gimana. Nah, itu nanti anget tuh kasurnya, enak. Atau kalian juga bisa pasang heater yang kayak AC gitu, yang di dinding, yang gede. Boleh, tapi itu kayak listriknya mahal. Atau kita bisa pakai heater yang manual yang kayak bentuk kipas kayak gitu-gitu, yang dicolokin listrik, nanti dia menghangatkan seluruh ruangan gitu. Jadi bisa pilih mau pakai yang mana. Cuman kalau pribadi pakainya electric blanket aja karena lebih murah listrik, dan belinya juga harganya murah, kayak cuma 25.000 gitu satu. Tinggal ditempel aja di kasur, tapi juga harus dicolokin listrik ya guys. Gitu. Kalau makanan khusus mah nggak ada sih Rena. Jadi apa aja palingan ya yang anget-anget gitu, yang sup atau apa. Gitu sih, aku nggak nemu yang khusus-khususan gimana. Atau mungkin banyak makan daging gitu. Gitu. Dari Ayu, hai Ayu, dia tanya gimana sistem UTS dan UAS di Aussie. Sistem UTS dan UAS di sini tuh macem-macem ya, dari satu dosen ke dosen lainnya. Cuma yang aku bisa bilang, gak semuanya ada ujian. Jadi kalau anak S2 nih, gak semuanya tuh ada exam atau ujian, belum tentu, tapi adanya tugas ya. Kalau anak S1 mungkin banyak exam, tapi kalau S2 mah enggak gitu. Dan biasa kalau tengah semester tuh ada mid break gitu. Jadi mid semester break. Jadi
libur tengah semester 2 minggu gitu, jadi asik. Tapi pas liburannya nggak liburan tapi ngerjain tugas guys, dan tugasnya macem-macem, ada yang bikin esai, ada yang case study gitu-gitu. Jadi itu sistem UTS-nya. Kalau UAS-nya juga sama, UAS itu nggak semuanya ada exam, macem-macem tergantung dosennya. Nah tapi biasanya porsi nilai untuk UAS itu persentasenya lebih gede daripada tugas-tugas yang lainnya gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Ayu. Ini ada lagi Ayu sama Risha nanya, katanya program studi di Aussie yang bisa diambil sama tunanetra ada banyak nggak sih Mbak, katanya. Well, cukup banyak lah ya, maksudnya sama aja sih di negara manapun termasuk di Indonesia, meskipun mungkin di Indonesia implementasinya belum. Kalau di sini kan lebih menghargai hak ya, dan emang aturan undang-undangnya gitu. Jadi selagi itu aksesibel, kalian bisa apply di situ. Jadi cukup banyak lah ya gitu. Apalagi kalau misalnya jurusan-jurusan standar kayak disability policy and practice yang enggak membutuhkan aksesibilitas tingkat tinggi gitu ya, pasti bisa banget social work atau bahasa atau mungkin apa tuh namanya, kebijakan bla bla bla. Jadi aku bisa bilang banyak lah ya gitu. Terus Cecilia tanya, kesulitan apa selama kuliah di Aussie? Betah nggak dan kangen orang tua nggak? Tadi udah dijawab ya Cecilia. Jadi kangen orang tua pasti, kalau dibilang betah, tapi karena kangen jadi pengen cepet pulang gitu. Terus kesulitannya juga tadi udah di-share ya. Budi, Rian, Indra tanya gimana sih caranya kok Kak Eka bisa pede banget. Oh my god, ini salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain sama orang-orang, kenapa Eka bisa sepede itu. Sebenarnya sih pede atau kepedean aku juga nggak tahu sih kenapa aku bisa pede, tapi emang dari zaman pertama jadi tunanetra tuh aku udah kayak anti minder gitu super pede orangnya. Mungkin apa ya, aku pede karena I don't know, aku kenapa ya, mungkin bawaan dari orok kali ya. Yang jelas sih positive thinking aja, itu yang bikin aku pede kayaknya. Positive thinking bahwa aku itu valuable, positive thinking bahwa aku itu charming dan atraktif. Dan yang bikin aku pede pastinya terus mengupgrade diri guys, biar lebih valuable, karena aku yakin banget kalau kita valuable, orang juga bisa maksudnya kita tuh bisa catch their eyes gitu loh, bisa menarik perhatian mereka. Itu sih kayaknya, terus upgrade diri biar valuable. Itu sih kuncinya ya, kurang lebih. Pertanyaan berikutnya, Nabila tanya, kalau cari buku referensi itu di mana, aksesibel apa enggak? Well, kalau untuk ngerjain kuliah, tugas kuliah, aku biasanya di online perpustakaan online library-nya kampus, Flinders IT, namanya Flinders Find It. Itu nama online library-nya. Di situ banyak sources, banyak banget, ribuan sources kayaknya. Jadi aku tinggal masukin keyword, terus habis itu muncul deh buku-buku bacaan atau jurnalnya. Aksesibel nggak? Iya aksesibel sih websitenya, meskipun waktu itu sempat nggak aksesibel juga, tapi thank God, alhamdulillah udah diperbaiki kayaknya jadi aksesibel. Kalau nyari buku secara langsung di perpus aku nggak pernah sih. Nah kebetulan kalau di Aussie sini, pihak disability service-nya atau layanan disabilitasnya Flinders, itu mereka biasanya mengkonversi jurnal-jurnal atau buku-buku bacaan dari dosen ke bentuk yang lebih aksesibel buat tunanetra, ke bentuk Word gitu sih. Rifki tanya, apakah pendamping mendampingi sampai lulus atau sementara aja? Well, Rizky, di sini tergantung negosiasi atau kesepakatan mahasiswa disabilitas tersebut sama pihak Australia Award Scholarship gitu. Kalau aku ngajuinnya emang 2 tahun selama aku kuliah di sini, jadi carer aku atau pendamping aku ya dampinginnya sampai 2 tahun. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngajuinnya sementara aja, cuma 3 bulan, boleh juga. Jadi balik lagi, kalian harus negosiasi atau mengungkapkan kepengenan kalian itu ke pihak Australia Award Scholarship gitu guys. Benar. Shinta nanya, kalau ke kampus naik apa dan berapa ongkos naik bis? Aku kalau ke kampus jalan kaki sih, kecuali kampus utama ya, main building agak jauh. Kalau kampus aku namanya Sturt Building, salah satu kampusnya Flinders tuh namanya Sturt Building karena ada di jalan Sturt.
itu tuh aku jalan kaki sekitar 15 atau 17 menit ya kalau nggak salah. Jadi jalan kaki aja gitu. Kalau ongkos bus sih kalau ke kampus sekitar $2 kalau nggak salah ya, 2 atau $2,5 kalau nggak salah sih itu. Terus Rizky Tri tanya berapa bayar kos per bulan dan sudah termasuk listrik belum? Aku bayarnya di sini 2 minggu sekali, jadi rata-rata di Aussie itu bayar kos-kosannya tuh 2 minggu sekali guys. Nah per bulannya itu 240 belum termasuk listrik, jadi $240 atau sekitar, kalau $1 $10.000 jadi sekitar 2.400.000 gitu aku bayar per minggu. Jadi kalau 2 minggu ya 480 gitu, aku bagi 2 sama tante aku gitu. Jadi kalau sebulan berapa dong? Ya 240 kali 4 deh berapa? Gitu ya guys, belum termasuk listrik bayar sendiri gitu. Arif nanya, pernah telat ngumpulin tugas nggak? Sanksinya apa? Aku pernah telat ngumpulin tugas beberapa kali, dan sanksinya itu ya dikurangi poinnya. Pokoknya mereka nggak bakalan gimana-gimana sih, tinggal kurangi aja. Itu kan semua tersistem tuh, jadi kalau kita telat sehari, tergantung dosennya ada yang ngurangin 5%, ada yang 2% gitu. Jadi sanksinya adalah pengurangan nilai. Tapi kalau udah telatnya lama banget, itu pasti ditanyain sama dosennya, dikirim email. Ditanyain ada apa nih, ada masalah apa, gitu-gitu sih. Aam nanya, syarat IELTS di jurusan kakak berapa? IELTS kakak berapa? Kalau kurang mencukupi gimana? Well, kalau di jurusan aku ya, di Master of Disability Policy and Practice, syarat IELTS-nya 6,5 guys gitu. Dan aku waktu ngedaftar IELTS aku 7,5 gitu. Kalau kurang mencukupi gimana? Kalau kurang mencukupi, ya biasanya sih tergantung itemnya tuh item apa, misalnya reading atau apa. Nah kalau masih bisa ditolerir, mereka biasanya tetap nerima dengan bersyarat gitu-gitu sih. Nah kalau kaitannya sama Australia World Scholarship, misalkan belum mencukupi, biasanya AAS nyuruh kita untuk retake IELTS di Indonesia, jadi belum diberangkatin ke Aussie dulu, jadi harus retake lagi sampai kita dapat sesuai dengan hasil yang disetujui sama kampus yang dituju atau jurusan yang dituju gitu. Lucu nih, siapa nih? Dianita atau Dinita? Kalau ngumpulin tugas, harus print di mana katanya? Ngumpulin tugas nggak pakai print-printan. Kalaupun harus print-printan, itu biasanya di kampus. Kayaknya nyambung nih pertanyaannya. Ada tempat fotokopi nggak? Siapa yang nganter ke tempat fotokopi? Enggak, jadi ngeprintnya kalian itu bisa beli printer sendiri atau bisa di kampus ya, di kampus juga bisa, tapi kalian harus beli kuota print-printan, bayar gitu. Yang nganter ke siapa ya kalau tunanetra, carriernya atau nggak temen gitu. Aku pernah sih beberapa kali sama temen gitu, tapi jarang banget ngeprint. Buat apa? Karena tugas dikumpulinnya online gitu loh, sistem lewat website, jadi nggak berbasis paper, jadi online gitu, soft file. Berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Kurnia, sulit nggak sih kuliah harus pakai bahasa Inggris? Dibilang sulit tuh enggak sih, kalau kita udah kebiasaan di sini. Paling akademik jurnal gitu ya, memahami bahasa-bahasa akademik yang harus agak sedikit keras berpikir, apalagi nulis ya, writing tugas tuh harus akademik, yang itu agak challenging. Tapi kalau udah biasa sih kayaknya sih boleh juga. Tapi ya pokoknya harus di-prepare deh kalau kalian mau kuliah ke Aussie. Akademik language-nya harus di-preparein juga. Imam tanya, siapa yang bayar tiket ke Aussie dan visanya siapa yang bayarin, termasuk pendamping? Pendamping ataupun mahasiswa disabilitas itu yang bayarin tiketnya itu Australia World Scholarship, jadi kita nggak usah bayar tiket ya guys pulang pergi ke Aussie. Terus visanya siapa yang bayar? Visa juga yang bayarin Australia World Scholarship. Tapi bentuknya reimbursement ya. Kalau visa kita no, enggak. Jadi emang benar semua udah di cover tanpa reimbursement, jadi gratisan. Berikutnya guys, Dita tanya, kalau ngumpulin tugas itu satu mata kuliah ada berapa tugas? Contoh tugasnya kayak gimana? Satu mata kuliah rata-rata 3, beda-beda sih ya, tapi rata-rata 3 atau 4
tugas gitu. Ada major assignment atau tugas besar, dan ada yang perintilan kecil-kecil gitu. Jadi beda-beda. Tapi rata-rata ya 3-4 lah. Bentuk tugasnya macam-macam. Ada yang bikin esai, ada yang case study, ada yang presentasi, ada yang ngisi weekly online posting gitu loh, jawab pertanyaan online, ngepost apa, ada artikel summary, ada quiz, ada exam, jadi macam-macam. Anita tanya, pernah dapat tugas presentasi nggak? Kesulitan nggak? Pernah ada tugas presentasi. Kalau dibilang kesulitan, enggak ya, karena kan dari S1 udah biasa. Cuman bedanya di sini, kadang presentasinya itu ada yang online gitu loh. Mungkin teman-teman di rumah yang pandemi gini sering ya presentasi online. Nah, aku agak-agak nervous sih, karena harus pakai video gitu kan. Itu sih. Tapi dibilang kesulitan enggak lah ya. Nurul tanya, kalau pergi belanja sama siapa? Kesulitan nggak bayar bus? Kalau belanja sama tante aku, sama carer aku ya, atau enggak sama teman-teman, kesulitan nggak bayar bus? Enggak, kalau di sini kan bayarnya pakai kartu ya, Metro Card gitu. Jadi kita ngisi saldo aja di situ, nanti kalau mau bayar tinggal ditempelin ke mesin di bus, ya udah deh langsung tring gitu. Jadi nggak kesulitan. Oke guys, berikutnya ada Kiki, Ria, sama Dini nih. Dia tanya, uang saku diberikan per bulan apa gimana? Dikasihnya tunai apa ditransfer? Pertanyaannya seru nih. Uang saku dari Australia World Scholarship dikasihinnya itu per 2 minggu, jadi nggak per bulan, jadi per 2 minggu ya. Jadi total sebulan 2.300, berarti setengahnya tuh 1.150 Australian dollar. Itu 2 minggu sekali dibayarin. Dan dibayarinnya itu ke kita, dikirim ke kita itu ditransfer, jadi nggak ada tunai-tunaian. Dan yang ngirim tuh bukan Australia World Scholarship, jadi AAS itu ngasih ke Flinders University, ke kampus aku, lalu Flindersnya ngirimin ke aku. Jadi di situ datanya yang ngirim tuh Flinders. Oke. Ini siapa nih? Didi dan Syamsul ya? Masih bisa nabung nggak dari sisa uang saku, dan dapat nabungnya berapa? Bisa sih, kalau nominalnya rahasia ya. Pokoknya alhamdulillah bisa lah, bisa mungkin sekitar 40%-nya nabung gitu ya, alhamdulillah lah ya, tetap bisa nabung. Asyari. Ada perkumpulan orang Indonesia nggak di sana? Ada banyak yang berbasis agama, kayak misalkan agama Islam gitu ya, perkumpulan ada, agama Kristen ada, berdasarkan wilayah asal Indonesia, kayak perkumpulannya orang Aceh gitu-gitu ada, berdasarkan culture, ada juga misalkan perkumpulannya orang-orang culture Bali, atau kayak Tari Saman, pokoknya banyak sih, termasuk perhimpunannya para mahasiswa Indonesia di Aussie, yaitu PPIA, gitu guys. Jadi ada. Romi nanya, ada ruangan khusus nggak buat difabel di perpustakaannya kampus? Ada, namanya Adaptive Technology. Jadi itu ruangan khusus yang isinya banyak banget peralatan aksesibel untuk disabilitas yang mau mengakses informasi atau baca buku. Namanya Adaptive Technology. Salma tanya, satu rumah isinya berapa orang kak, dan dirancang khusus buat disabilitas nggak rumahnya? Aku cuma sama tante aku di sini, jadi 2 kamar dan masing-masing aku sama tante gitu ya, nggak ada orang lain. Tapi kalau kalian ngekos di tempat lain bisa jadi share house gitu banyak kan. Kalau aku cuma berdua di sini, nggak ada rancangan khusus disabilitas, nggak ada sih. Tapi ada juga kos-kosan yang aksesibel untuk disabilitas, biasanya yang on campus, yang di kampus gitu. Tapi harganya cenderung agak sedikit lebih mahal sih, gitu. Siapa nih? Arida Novi ya? Proses pengajaran apa sih yang beda menurut kakak antara OSIS sama Indonesia? Yang beda tuh apa ya? Kalau di kelas nih, misalnya secara teknis, di kelas tuh ada mikrofon, jadi dulu waktu S1 aku nggak ada kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau tanya ke guru, kita harus sambil pegang mikrofon. Tujuannya karena untuk mengakomodir mereka yang distance learning atau ikut kuliah online. Kan nggak semuanya online nih. Terus kemudian yang unik juga di sini, bukan unik sih, yang beda tuh di sini tuh kayak ada rekamannya kalau habis kuliah. Jadi kita bisa akses di rumah rekamannya, nggak usah ngerekam secara sendiri gitu.
Terus apalagi ya, sistem pengumpulan tugas juga beda kayak tadi udah aku jelasin. Dan model kita dirangsang untuk belajar tuh di kelas juga macam-macam, ada bentuk tutorial, ada diskusi grup, bla 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 segala macam. Itu sih yang aku rasa beda. Ini ada yang nanya Subeki, Rifsa sama Indra nanya, punya temen disabilitas juga nggak di kelas, dari negara mana aja? Ada sih, pernah aku sama tunarungu ya, atau tuli, temen tuli itu orang Aussie ada. Terus juga ada juga yang tunanetra dari negara-negara lain kayak misalkan Pakistan atau Sri Lanka atau macam-macam sih. Bangladesh tuh ada juga disabilitas dari sini. Dede nanya, ada komunitas disabilitas nggak di kampus? Ada sih, namanya FUSDA. Jadi FUSDA itu Flinders University Student with Disability Association. Jadi perhimpunan mahasiswa disabilitas di Flinders University di kampus aku ada. Jadi yang ngelola tuh campuran ya, ada disabilitas, ada non-disabilitas. Cuman sebagian besarnya disabilitas. Hafid tanya, kalau nggak linear sama S1 di sana gimana? Well, di sini ada articulating program, program penyetaraan. Jadi kayak misalnya aku S1-nya sastra Inggris, di sininya beda gitu ya, nggak linear. Nah, aku waktu semester awal itu 6 bulan itu aku ikut articulating program. Jadi program penyetaraan. Jadi yang basic kita pelajarin tuh di situ. Gitu. Jadi ada articulating program, oke? Okay? Wow, Jeffrey tanya banyak nih. Betul nggak? Betul nggak setiap mahasiswa AAS dapat 5.000 Australian dollar ketika baru datang ke sini? Iya, jadi semua mahasiswa, nggak terkecuali ya, semua mahasiswa Indonesia yang ke sini itu dapat 5.000 Australian dollar, guys. Jadi waktu pertama kali datang. Untuk apa uangnya? Mana tadi ya? Untuk apa uang itu? Uangnya tuh sebenarnya dipergunakan untuk, itu kan kayak establishment allowance-nya namanya. Jadi baru pertama kali datang ke sini kita dikasih 5.000 Australian dollar, dan itu fungsinya untuk kita hidup sampai akhirnya kita dapat gaji pertama, uang saku pertama gitu. Jadi biasa dipakai untuk bayar bond gitu loh, uang jaminan ke ibu kos atau ke bapak kos. Karena di sini kan harus gitu ya, harus ada jaminan. Jaminannya biasanya 2 kali bayar kos gitu loh. Kayak misalnya aku 480 gitu, atau sebulan ya, pokoknya tergantung ibu kosnya lah ya. Nah, itu biasa dipakai untuk itu, atau bisa juga dipakai untuk beli-beli buku di awal, beli binder, beli pensil, beli bolpen, beli laptop, pokoknya alat-alat yang menunjang perkuliahan gitu. Selebihnya kalau uangnya lebih buat apa? Ya dikumpulin aja, ditabung bawa ke Indonesia gitu. Pendampingnya kakak dapat nggak? Enggak, jadi ini khusus untuk mahasiswa, jadi pendamping nggak dapat 5.000 ya. Cuman gaji per bulan aja. Adelia tanya, berapa biaya internet dan listrik per bulan, Kak? Pernah belanja sendiri nggak? Tadi udah dijawab ya, kalau belanja aku sama siapa. Nah, kalau biaya internet, kalau untuk wifi, aku wifi di rumah tergantung provider ya. Aku di sini pakainya Bilong, itu nama providernya. Itu per bulannya 65 Australian dollar, atau ya sekitar 650.000 gitu. Aku bagi 2 aja sama tante aku, itu per bulan. Nah, kalau untuk internet seluler tuh macam-macam juga, ada yang $10 4 giga untuk seminggu. Terus ada juga macam-macam lah gitu ya. Kalau wifi kurang lebih 65. Terus untuk listrik macam-macam tergantung provider dan penggunaan kalian. Kalau aku biasanya sekali bayar listrik kayaknya $270 atau kayak 2.700.000 atau 2.900.000 gitu ya. Dan itu hitungannya per 3 bulan guys gitu. Capek banget guys, akhirnya selesai ya Q&A kita. Pokoknya nonton part satunya juga guys. Pokoknya thank you so much, kalian udah tanya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum aku jawab atau aku cover, tanyain lagi aja. Nanti next time aku bikin Q&A lagi deh. Kalian boleh request deh Q&A-nya tentang apa, boleh banget. Oke deh guys, aku capek. Bibir udah kering, itu aja ya Q&A-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Please tanya kalau kalian pengen tahu tentang AAS atau tentang disabilitas kuliah di sini, tanya aja. Oke? Thank you so much guys for watching my video and see you later alligator. Bye.